Halo semua, perkenalkan nama saya Gerald Kamu Mangkei dari kelas 5 TI 3 dengan NIM 22024-063, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Informatika Politeknik Negeri Manado. Dan kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint dengan judul Simple Smoothing dan Double Exponential Smoothing. Apa itu smoothing? Smoothing adalah metode peramalan yang digunakan untuk meredam fluktuasi data agar pola yang lebih jelas muncul. Digunakan dalam peramalan tipe series, peramalan time series untuk mengurangi noise. Dua teknik umum, single simple smoothing dan double exponential smoothing. Single simple smoothing, metode smoothing yang digunakan untuk data time series dengan pola data yang lebih stabil atau tidak menggunakan tren signifikan. Fokus pada pelaratan data historis untuk membuat prediksi yang lebih stabil. Dan penjelasan, faktor smoothing alpha atau disimbolkan dengan A menentukan tingkat pelincinan. Semakin besar A atau alfa, semakin responsif terhadap perubahan terbaru. Selanjutnya, fungsi dan penggunaan single simple smoothing. Pada fungsi, yaitu meredam fluktuasi data jangka pendek, lalu membuat prediksi untuk periode mendatang berdasarkan data masa lalu. Dengan penggunaan, digunakan dalam peramalan penjualan, cuaca, dan data yang tidak memiliki tren atau pola musiman. Kelebihan dan kelemahan single simple smoothing. Pada kelebihan, sederhana dan mudah diterapkan, lalu efektif untuk data dengan fluktuasi kecil. Kelemahan, tidak cocok untuk data dengan tren atau musiman, tidak memberikan hasil yang lebih baik pada data dengan variasi signifikan. Lalu kedua, double exponential smoothing, yaitu metode yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tren dalam data time series, lalu mempertimbangkan dua komponen, level atau mean dan trend. Fungsi dan penggunaan double exponential smoothing. Pada fungsi, menangani data dengan tren, membuat prediksi lebih akurat menggunakan dengan menggabungkan level dan tren. Penggunaan cocok untuk data dengan tren linear, seperti penjualan yang meningkat secara bertahap. Contoh penggunaan, prediksi harga saham, dan pertumbuhan populasi. Kelebihan dan kelemahan double exponential smoothing. Kelebihan, cocok untuk data yang memiliki tren, lebih akurat dibandingkan metode single smoothing pada data tren. Dan kelemahan, tidak bekerja dengan baik untuk data musiman dan lebih cocok dibandingkan dan kelemahan lebih kompleks dibandingkan dengan metode single smoothing. Perbandingan single dengan double exponential smoothing. Single simple smoothing lebih sederhana, cocok untuk data tanpa tren, lalu kurang akurat jika ada tren. Double exponential smoothing lebih akurat untuk data dengan tren dan lebih rumit dibandingkan dengan single simple smoothing. Di sini ada contoh kasus yang telah buat seperti ini, yaitu ada minggu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan data minggu 1 dengan data 13, minggu 2 data 24, minggu 3 data 33, minggu 4 data 21, minggu 5 data 22, dan minggu 6 tanpa ada data. Dengan penjelasan data awal, berikut adalah data yang telah diberikan dengan minggu seperti yang telah saya jelaskan tadi. Pada bagian single exponential smoothing atau disingkat SES dengan rumus adalah FT sama dengan alpha titik YT per 1 ditambah dalam kurung A per 1 per A tutup kurung FT kurang 1, dan keterangan F besar TF garis bawah TFT sama dengan
nilai ramalan untuk metode TTT. YT per 1Y garis bawah dalam kurung T kurang 1 YT kurang 1 sama dengan, yaitu nilai aktual pada periode sebelumnya, FT per 1F garis bawah T kurang 1 FT kurang 1 sama dengan, yaitu nilai ramalan pada periode sebelumnya. Untuk minggu pertama, kita dapat menggunakan nilai aktual sebagai nilai tambahan pertama dengan rumus F1 sama dengan Y1 sama dengan 13. Pada double exponential smoothing atau DES, rumus lebih kompleks karena melibatkan dua komponen level, LTL dan garis bawah T kecil L besar T dalam dan tren T besar T kecil T besar sama dengan TTT dengan LT sama dengan alfa titik YT ditambah 1 per A 1 kurang A titik dalam kurung LT kurang 1 ditambah TTT kurang 1 tutup kurung. Lalu rumus selanjutnya yaitu TT sama dengan B atau beta titik dalam kurung LT kurang 1 tutup kurung ditambah 1 kurang B atau beta ditutup kurung titik TT sama dengan 1. Dengan rumus PES memerlukan nilai B atau beta yang sering diatur sama dengan A atau alfa. Jika tidak diberikan, kita dapat menggunakan B atau beta sama dengan 0,3 atau beta sama dengan 0,3 juga. Perhitungannya, untuk perhitungan ramalan minggu ke-6 pada single exponential smoothing atau SES, kita hanya perlu menilai ramalan dari minggu ke-5 dan nilai aktual minggu ke-5. Pada double exponential smoothing atau DES, kita juga perlu menggunakan level dan trend dari minggu ke-5. Di sini ada tabel yang telah buat, yaitu tabel single exponential smoothing dan tabel double exponential smoothing yang telah dijadikan satu seperti ini. Ada minggu 1, 2, 3, 4, 5 dengan 6 dengan data aktual minggu 1 13, minggu 2 24, 3 33, minggu 4 21, minggu 5 22 dan minggu 6 dengan disimbolkan NaN atau NaN. Ada juga SES, DES juga, level, dash trend dan juga dash. Seperti terlihat dengan penjelasan hasil SES atau single exponential smoothing dengan nilai ramalan untuk minggu ke-6 adalah 21.045,4519 dan di SS dengan nilai ramalan untuk minggu ke-6 adalah 26,2214. Pada kesimpulan single simple smoothing dan double exponential smoothing ada dua metode smoothing yang berguna untuk peramalan. Pilih metode yang tepat berdasarkan pola data. Gunakan single untuk data stabil dan double untuk data dengan tren. Faktor smoothing A atau alpha dan B atau beta perlu disesuaikan untuk mendapatkan prediksi yang akurat. Itulah presentasi dari PowerPoint kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.